Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dari Pendidikan Geografi kelas 2A dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Nah, saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal marine. Untuk itu, mari dengar penjelasan dari saya. Nah, yang pertama yaitu jenis dan karakteristik dari pantai. Nah, dalam pelaksanaan pemetaan karakteristik pantai ini ada 15 titik pengamatan yang dikunjungi sesuai dengan kemudahan pencapaian daerahnya dan jumlah data yang dianggap sudah mewakili daerah penelitian secara keseluruhan. Klasifikasi pantai mengacu pada Dolan et yang membagi jenis pantai menjadi 4 unsur utama, yaitu geologi, litologi, penyusun, yang kedua morfologi yaitu relief, yang ketiga karakteristik garis pantai, dan yang keempat yaitu faktor dominan yang berpengaruh terhadap proses dari pantai. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, karakteristik pantai daerah penelitian secara keseluruhan termasuk jenis pantai yang berpasir. Nah, kemudian litologi penyusun pantainya adalah aluvium, relief rendah, dan faktor dominan yang mempengaruhi konfigurasi garis pantai adalah proses laut, yaitu marine proses. Nah, pantai berpasir dengan ukuran butir di daerah paras pantai atau beach face umumnya sedang dan kasar, berwarna abu kecoklatan, mengandung mineral kuarsa, fragmen batuan, litik fragmen, dan mineral mafic. Nah, di daerah pematang pantai atau beach ridge, ukuran butir dominan kasar. Kemudian hal tersebut dikarenakan daerah ini merupakan daerah limpasan gelombang atau overwash yang memiliki energi lebih tinggi. Nah, kemiringan lereng pantai atau beach slope berkisar sekitar 4 sampai dengan 15 derajat. Nah, hal tersebut menunjukkan energi gelombang di daerah ini itu cukup tinggi. Nah, karena kemiringan lereng pantai berbanding lurus dengan energi gelombang. Nah, pemanfaatan daerah pantai diantaranya untuk pantai wisata, pemukiman, perkebunan buah naga, kelapa, dan juga sebagainya. Di Indonesia, pantai yang ada pada umumnya itu dialihfungsikan sebagai tempat wisata yang notabene-nya dapat membantu tingkat pendapatan suatu wilayah. Nah, apabila masyarakat mengetahui bahwa garis pantai bisa mengalami perubahan, maka akan muncul pemikiran-pemikiran agar pantai tersebut tetap bisa dinikmati keindahannya meskipun sudah mengalami perubahan. Nah, aktivitas marine yang utama adalah abrasi, sedimentasi, pasang surut, dan pertemuan terumbu karang. Bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas marine berada di kawasan pesisir yang terhampar sejajar dengan garis pantai. Nah, pengaruh marine dapat mencapai puluhan kilometer ke arah darat, tetapi terkadang hanya beberapa ratus meter saja sejauh mana efektivitas proses abrasi, sedimentasi, dan pertemuan terumbu pada pesisir ini tergantung dari kondisi pesisirnya. Nah, proses lain yang sering mempengaruhi kawasan pesisir lainnya misalnya tektonik masa lalu berupa gunung api, perubahan muka air laut, dan litologi penyusun. Berikut ini adalah macam bentang alam yang terbentuk pada lahan marine. Yang pertama yaitu ada gisik. Nah, gisik ini mempunyai relief berombak, kemudian batuan strukturnya pasir lepas. Nah, ia terjadi oleh proses sedimentasi, deposisi, dan juga abrasi. Karakteristiknya, pasir lepas berombak dipengaruhi oleh pasang surut. Kemudian yang kedua ada beting gisik. Nah, dia mempunyai relief berombak, batuan strukturnya pasir lepas, prosesnya berasal dari sedimentasi, deposisi, dan juga abrasi. Dan memiliki karakteristik sejajar garis pantai, materi pasir lepas, dan juga berombak. Yang ketiga ada cliff. Nah, mempunyai relief terjal dan berbukit. Batuan dan strukturnya yaitu batuan dasar, prosesnya terjadi oleh proses abrasi dan juga tektonik, dan karakteristik dari cliff ini adalah tebing terjal di tepi pantai. Kemudian yang keempat, dataran abrasi.
Nah, yang pertama memiliki relief datar, batuan strukturnya itu batuan sedimen. Ia terjadi oleh proses abrasi dan juga angin. Karakteristiknya yaitu dataran di tepi pantai. Yang kelima ada rataan pasang surut. Ia memiliki relief datar, batuan struktur adalah batuan sedimen. Prosesnya yaitu abrasi dan juga dibantu oleh angin. Kemudian karakteristiknya dataran di tepi pantai. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu rataan lumpur. Ia memiliki relief datar, batuan strukturnya batuan sedimen, prosesnya abrasi dan denudasional. Karakteristiknya dataran di tepi pantai. Yang ketujuh ada rawa payau. Nah, ia memiliki relief datar, batuan strukturnya batuan sedimen, prosesnya oleh abrasi dan juga denudasional, dan memiliki karakteristik dataran di tepi pantai, air campuran asin dan juga tawar. Yang kedelapan ada rataan terumbu. Ia memiliki relief datar, batuan dan strukturnya memiliki struktur batuan dasar, dan proses terjadinya yaitu karena abrasi dan juga tektonik, dan karakteristik dari rataan terumbu ini adalah dataran di tepi pantai. Nah, ada beberapa manfaat pantai bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai destinasi para wisata. Kemudian yang kedua, sebagai sumber mata pencarian masyarakat sekitar pantai. Yang ketiga, mencegah pemukiman penduduk terkena air laut ketika pasang. Kemudian pantai digunakan sebagai tempat budidaya sebagai komoditas. Nah, sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ada beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir dan laut di Indonesia. Yang pertama yaitu karena pencemaran. Yang kedua, kerusakan fisik habitat. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Yang keempat, abrasi pantai. Nah, menurut Sugandi, permasalahan-permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di kawasan pesisir adalah yang pertama, perubahan fungsi dan tataan lingkungan. Yang kedua, penurunan daya dukung lingkungan pesisir. Yang ketiga, penurunan mutu lingkungan. Yang keempat, penyusunan keanekaragaman flora dan fauna. Yang kelima yaitu adanya ketidakpaduan pengelolaan sumber daya manusia alam buatan dalam pengelolaan lingkungan. Yang keenam, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kawasan. Yang ketujuh, perusakan atau pencemaran lingkungan. Yang kedelapan, rendahnya peran serta masyarakat. Dan yang ke 9, kurang lengkap dan konsistennya sistem informasi lingkungan. Yang terakhir yaitu belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan. Nah, kemudian yang terakhir ada perlindungan di daerah pantai. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan melindungi pantai dari abrasi antara lain, yang pertama memperkuat pantai agar mampu menahan gelombang laut, mengubah transport sedimen sepanjang pantai, mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai, dan mereklamasi pantai yang terkena abrasi. Selanjutnya, dapat dibedakan menjadi dua, pelindung alami dan juga buatan. Untuk lebih jelasnya, yang pertama yaitu pelindung alami. Yang pertama hutan bakau dan mangrove. Hutan bakau mangrove dapat berfungsi sebagai peredam gelombang laut, sehingga pantai dapat terlindung dari erosi dan juga abrasi. Nah, hutan mangrove ini lebih bagus diterapkan pada pantai yang berlumpur. Dalam upaya ini, perlu banyak menanam pohon bakau agar pantai tetap terlindungi. Kemudian dengan bukit pasir. Bukit pasir yang terbentuk secara alami atau dapat menjadi tanggul alam dapat menahan gelombang pantai. Bukit pantai tersebut oleh proses sedimentasi dalam waktu yang sangat lama menjadi bukit pemecah gelombang. Kemudian yaitu karang pantai. Karang pantai dapat menjadi tembok penahan gelombang pantai secara alami. Karang pantai yang bagus adalah karang pantai yang masih hidup, sehingga bila rusak terkena gelombang maka dapat tumbuh lagi pada saat gelombang sudah merata. Kemudian ada yang B yaitu pelindung buatan. Pelindung buatan yang pertama yaitu ada revetment, dinding pantai dan dinding penahan. Revetment, dinding pantai dan dinding penahan adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan gelombang laut agar tidak merusak pantai. Ketiga pelindung buatan tersebut pada fungsinya sama,
Hanya saja berbeda tata cara bahan dan pembuatannya. Ada yang menggunakan beton, ada yang menggunakan batu, besi, dan juga kayu. Kemudian ada yang kedua yaitu pemecah gelombang. Pemecah gelombang merupakan bangunan yang berfungsi untuk memecah gelombang laut sehingga energi yang dihantarkan oleh gelombang laut itu semakin kecil. Kemudian ada groin and jetty. Groin and jetty merupakan bangunan tegak lurus di pantai yang berfungsi sebagai pemecah sedimentasi pantai. Nah, bangunan ini digunakan pada pantai yang mempunyai sedimentasi tinggi yang dapat merusak ekologi pantai, sehingga perlu adanya bangunan groin and jetty untuk menahan aliran sedimentasi ke pantai. Kemudian ada isi pasir atau suplai pasir. Isi pasir dilakukan pada pantai yang terkena abrasi atau erosi. Dengan menambah pasir, pantai tersebut dapat dilakukan pula dengan upaya pelindung lain dapat menjaga pantai dari abrasi. Abrasi pantai dapat terjadi bila mana pasir wilayah tersebut kurang terisi sehingga mudah larut tergerus oleh erosi pantai. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk lahan asal marine. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.